Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar tematik. Kita masuk pada tema 2, subtema 4, pembelajaran 2. Sebelum belajar, anak-anak, mari membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Ya anak-anak, hari ini kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jangan lupa untuk menulis materi hari ini pada buku tulismu. Kita masuk pada materi pertama. Ya, perhatikan. Ustazah akan membaca, kemudian kita akan mengamati apa yang ada pada bacaan ini ya. Judulnya adalah Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Jadi yang kedua adalah tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai kata tanya. Nah, sekarang bisakah kamu membuat kalimat tanya berdasarkan teks ini? Kira-kira pertanyaan apa yang timbul dari pertanyaan dari teks Istana Pasir ini? Bisa kamu membuatnya? Ya, kita lihat ya di sini Ustazah telah memberikan contoh misalnya, siapa yang membuat Istana Pasir? Ya, kemudian bisa juga kalian buat misalnya dari kata apa. Misalnya, apa yang dibutuhkan untuk membuat istana pasir? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kamu bisa menjawab pada buku tulismu ya. Nah, sekarang coba kita baca lagi. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya, nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Iya, Bu. Ya, bisa kalian lihat di sini ada gambar apa? Ember, pasir, dan kerang. Nah, coba kalian amati. Ya, setelah kalian amati, kalian tulis seperti ini ya, hasil pengamatan. Misalnya tadi di sini ada gambar apa? Ember. Di sini ember ciri-cirinya apa? Berwarna hitam, pada bagian atasnya berwarna kuning. Ya, kemudian ini kerang lagi bagaimana? Nah, pasir bagaimana? Kalian bisa tulis pada buku tulismu ya, contohnya seperti ini. Nah, sekarang lihat. Nah, berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termaksud benda tetap dan benda yang tidak tetap. Ya, kita lihat. Ya, pertama skop. Ini benda tetap ya, karena kalau dikasih pindah-pindah dia tidak berubah ya. Kemudian, ya ini ada juga kayak kepiting-kepiting, ini juga benda tetap. Ember, kemudian ini apa yang dicetakan ya. Kemudian kerang. Yang ini sebenarnya kalau botol kosong dia tidak ya, tapi kalau ini kita tidak adakan saja ya. Ya, jadi ini saja ya kan. Nah, kalau pasir tidak ya, karena berubah-ubah. Ini ada juga ini pasir, yang ini enggak. Dan ini ya, jadi hanya ada sekop, apa ini, hewan-hewan, kemudian cetakannya, kemudian kerang dan ember. Ya, sekarang kita lihat percakapan ini. Bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah.
Maaf Beni, tapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Ya, tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Ya, jadi apa tadi aturannya? Ya, yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Kita membuang sampah di mana? Ya, di tong sampah. Dimanapun kita berada, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah tersebut di tong sampah atau di tempat sampah ya. Ya, sekarang coba kalian lihat ini gerakan apa. Nah, simaklah apa yang disampaikan Ustazah ya. Ini kita akan mempelajari mengenai bermain domba serigala. Nah, sebelum bermain coba lihat gerakannya. Itu ada gerakan tangan, kaki, kemudian gerakan punggung juga ya. Kita lihat caranya permainan domba serigala. Salah satu permainan yang mudah dilakukan adalah permainan domba serigala. Pasalnya permainan ini bisa dimainkan menggunakan alat. Sebelum memulai permainan domba serigala, siapkan dulu sejumlah anak untuk menjadi domba dan serigala. Nah, langkahnya, 1, lakukanlah home pimpa sebelum permainan dimulai. Kemudian, anak-anak yang menang menjadi domba dan 1 yang kalah menjadi serigala. Anak-anak yang menang membuat pagar membentuk lingkaran. Salah satunya menjadi domba di tengah. Domba berada dalam satu lingkaran dan berpindah ke lingkaran lain saat mendengar aba-aba. Serigala bertugas mengintai dan mengejar domba. Kemudian, domba dinyatakan kalah kalau mati jika tertangkap oleh serigala. Ya, jadi caranya pertama hompimpala dulu, kemudian yang menang jadi domba, dan yang kalah jadi serigala. Kemudian, anak-anak ini membentuk lingkaran. Salah satunya itu menjadi domba ya. Domba berada di tengah. Nah, saat domba berada di tengah, dia berpindah ke lingkaran lain saat mendengar aba-aba. Nah, saat itu serigala bertugas mengintai dan mengejar domba, jadi serigalanya dia kejar dombanya ya. Domba itu dinyatakan kalah atau mati jika tertangkap oleh serigala. Jadi, domba harus menghindari serigala agar tidak tertangkap supaya tidak mati atau tidak kalah ya. Nah, seperti itu cara bermain domba serigala. Nah, apa kalian ingin memainkannya? Nah, ini ya, ada yang ini dombanya, kemudian ini serigalanya kayak begitu berpindah ya. Ya, sekian materi hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.